Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Syahriani dengan NIM 2104045000004 dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang gaya belajar. Nah, sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak sih belajar itu apa sih? Dan gaya belajar itu apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Masing-masing manusia dilahirkan dengan membawa potensi. Beragam potensi yang dimiliki manusia memunculkan keunikan yang dibarengi dengan kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini tugas manusia selanjutnya yaitu mengembangkan potensi tersebut menjadi prestasi. Prestasi bukan hanya tentang akademik, tetapi juga bisa di bidang non-akademik seperti olahraga, seni, dan sebagainya. Nah, bagi siswa, dengan mengetahui gaya belajarnya, mereka diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. Nah, bagi guru, agar ia dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya sesuai dengan gaya belajar yang disukai siswa. Belajar merupakan suatu aktivitas yang mahal dilakukan secara sadar karena adanya interaksi antara individu dengan sumber belajarnya untuk menghasilkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar yang efektif akan didapatkan jika individu mampu mengenali gaya belajarnya yang tepat dan cocok untuk dirinya. Nah, menurut James dan Gamer, mereka berpendapat bahwa gaya belajar merupakan cara yang kompleks di mana siswa dapat melihat dan merasa paling baik dan produktif dalam menangani, menyimpan, dan meninjau apa yang telah mereka pelajari. Nah, selanjutnya, gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi, hal-hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seseorang, bahkan dengan dilatih sekalipun. Tetapi, ada juga hal-hal yang dapat dilatih dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang justru dapat diubah. Adapun faktor yang mempengaruhi gaya belajar yang pertama yaitu faktor alamiah atau pembawaan yang berupa fisik dan emosional. Faktor fisik di sini berupa kondisi organ-organ siswa seperti tingkat kesehatan indera pendengaran dan indera penglihatan sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di dalam kelas. Untuk belajar dengan baik, siswa harus mempunyai tubuh yang sehat. Tanpa jasmani yang sehat, pikiran takkan dapat bekerja dengan baik. Betapapun cerdas dan rajinnya siswa, tetapi kalau sering sakit, pasti sukar sekali memperoleh kemajuan dalam belajarnya. Kemudian emosional. Secara garis besar, emosi manusia dibedakan dalam dua bagian, yaitu emosi menyenangkan atau emosi positif dan emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Emosi berpengaruh besar terhadap kualitas dan kuantitas belajar. Emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Sebaliknya, emosi yang negatif dapat memperlambat proses belajar dan bahkan menghentikan sama sekali. Oleh karena itu, belajar harus berhasil dengan memulai dan menciptakan emosi yang baik atau emosi yang positif dalam diri sendiri. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal, dan letak-letak alat belajar, maupun keadaan cuaca. Misalnya, ada siswa yang memerlukan lingkungan belajar yang teratur dan rapi, tetapi ada siswa lain yang lebih suka menggelar sesuatunya supaya semuanya dapat terlihat. Nah, kalian udah tahu kan
apa itu belajar dan apa itu gaya belajar. Nah, sebelum lanjut, kalian tahu nggak sih apa aja yang menjadi gaya belajar? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan selanjutnya. Nah, gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori merupakan gaya belajar yang mengandalkan fungsi indera pendengaran dalam menginput informasi atau pengetahuan. Karakteristik peserta didik di sekolah yang lebih cocok dengan gaya belajar auditori adalah ia akan lebih paham menangkap informasi melalui pesan penjelasan dari guru daripada apa yang ia baca. Adapun ciri-ciri siswa dengan gaya belajar auditori adalah mempunyai suara yang jelas dan kuat, lebih suka berbicara melalui perantara seperti telepon, suka mendengarkan orang lain, sering berbicara sendiri atau menggumam, banyak berbicara, tidak suka membaca. Saat marah, mereka cenderung mengekspresikannya dengan marah, suka mendengarkan musik, suka dengan diskusi kelompok, dan lain-lain. Untuk gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang mengandalkan fungsi indera penglihatan. Dalam menginput informasi atau pengetahuan, orang dengan gaya belajar visual memerlukan sumber informasi yang dapat diakses secara visual. Artinya, ia harus melihat langsung sumber informasi tersebut. Pun contohnya yaitu dengan membaca, mengamati gambar, atau menciptakan mind mapping. Cara belajar yang tepat dengan orang-orang yang memiliki gaya belajar visual adalah dengan memperbanyak sumber pembelajaran yang memiliki ilustrasi gambar yang menarik, memperbanyak video-video pembelajaran, menggunakan spidol yang dapat berfungsi untuk memberikan tanda pada buku bacaan, dan membuat mind mapping. Dan gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang menyenangi kegiatan bergerak atau motorik. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik akan lebih menyukai kegiatan praktik daripada teoritik. Cara belajar yang tepat untuk gaya belajar kinestetik adalah dengan menyentuh objek yang dipelajari, memberikan jeda dalam belajar untuk bergerak, mencoba kegiatan eksperimen atau observasi langsung ke tempat-tempat yang menjadi objek pembelajaran. Adapun ciri-ciri belajar kinestetik yaitu suaranya cenderung berat, sering menggunakan bahasa tubuh atau gerakan, berbicara lambat, tidak suka duduk dalam waktu yang lama, saat belajar suka berjalan-jalan, menyukai permainan, olahraga atau kegiatan yang melibatkan fisik, dan sebagainya. Nah, mengenali gaya belajar sendiri tentu belum membuat kita menjadi lebih pandai, tetapi dengan mengenali gaya belajar, kita dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif. Kita sendiri yang tahu bagaimana kemanfaatan kemampuan belajar secara maksimal, sehingga hasil belajar kita bisa optimal.
Nah, adapun manfaat mengetahui gaya belajar yaitu yang pertama, dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif, dan yang kedua, mengetahui bagaimana manfaat kemampuan belajar secara maksimal sehingga hasil belajar dapat diperoleh dengan optimal. Adapun manfaat lain mengetahui gaya belajar yaitu mengetahui metode belajar. Yang pertama yaitu memahami cara belajar terbaik dan bisa mendapatkan nilai lebih baik pada ujian atau tes. Kemudian yang kedua, mengurangi frustasi dan tingkat stres. Ketiga, mengembangkan strategi belajar. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian yang kelima, mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu. Keenam, mengembangkan potensi untuk belajar. Ketujuh, memaksimalkan kemampuan serta keterampilan alami yang kita miliki. Kemudian yang kedelapan, menyerap materi pembelajaran lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan diri. Baiklah, sekian materi penjelasan dari topik gaya belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.